10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas judul-judul materi yang ada di bab 2 terkait dengan sejarah sebagai ilmu. Adapun pembahasan pada materi kali ini akan kita bahas dengan judul materi tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, langsung saja kita akan membahas judul materi kali ini, yakni cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, baik, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian. Yang pertama tentang diakronik. Jadi diakronik berasal dari bahasa Latin, yakni dia yang berarti melalui dan kronik yang artinya waktu. Jadi konsep berpikir diakronik yakni meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu. Akan tetapi diakronik ini terbatas dalam ruang. Konsep berpikir diakronik lebih memfokuskan pada dimensi waktu. Jadi berpikir diakronis lebih mementingkan yang namanya proses suatu peristiwa sejarah. Adapun tujuan berpikir diakronik yakni untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Nah, di sini nanti pembelajaran sejarah itu akan menggunakan salah satu konsep yakni diakronik. Nantinya juga kita akan mengenal istilah tentang kronologis dan periodisasi. Nah, mengapa kita perlu juga akan konsep-konsep tersebut? Karena dengan berpikir diakronis kita dapat melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Adapun pengertian dari kronologi itu sendiri yakni kronologi berasal dari bahasa Yunani yakni kronos berarti waktu, sedangkan logos yang berarti ilmu. Kronologi ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan-urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Jadi setiap peristiwa sejarah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Dan kronologi dalam sejarah itu diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah, yang artinya ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Contoh kronologi dapat kita lihat dalam detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut. Pada 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom. 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk. 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kemudian tentang periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani, periode yang berarti babak, masa atau zaman. Periodisasi yakni pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Secara rinci, tujuan disusunnya periodisasi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mempermudah memahami sejarah. Yang kedua, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga, memudahkan dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Yang keempat, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Ada beberapa sejarawan, diantaranya Taufik Abdullah, membuat periodisasi sejarah Indonesia dalam karyanya dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah karya Taufik Abdullah. Periodisasi sejarah yang dibuatnya sebagai berikut.
tentang prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan dan peradaban Islam, kolonialisasi dan perlawanan, masa pergerakan kebangsaan, perang dan revolusi, pasca revolusi, Orde Baru, dan reformasi. Nah, baik. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang sinkronik. Adapun pengertian dari sinkronik ini yakni sinkronik dari kata sin yang berarti dengan, sedangkan kronos yang berarti waktu. Jadi sinkronik merupakan penggambaran peristiwa sejarah yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, konsep berpikir sinkronik ini biasanya sering digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini sejarah membutuhkan ilmu-ilmu bantu, terutama ilmu-ilmu sosial, untuk mempertajam analisis terhadap suatu peristiwa. Nah, ini merupakan gambaran tentang berpikir diakronis dan sinkronis. Bahwa kalau diakronis itu peristiwanya sempit. Ini ruangannya, dimensi ruangannya sempit, sedangkan waktunya memanjang. Nantinya akan lebih detail lagi dalam waktunya, seperti tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian akan lebih detail dan akan memanjang. Sedangkan untuk sinkronis itu biasanya ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Nah, di sini waktunya terbatas tapi ruangannya memanjang, dan ini adalah konsep berpikir sinkronik yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik dari ciri konsep berpikir diakronik, diantaranya yang pertama mengkaji peristiwa sesuai berlalunya waktu, yang tadi barusan ada kronologisnya dan ada periodisasinya. Yang kedua menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarah. Yang ketiga bersifat historis atau komparatif. Yang keempat bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia dimulai sejak penemuan prasasti di Kutai hingga masa kini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. Sedangkan untuk ciri konsep berpikir sinkronik diantaranya yang pertama mengamati kehidupan sosial secara berdimensi ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur yang saling berkaitan. Yang ketiga, menguraikan kehidupan secara deskriptif. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi di setiap unit dalam kondisi statis. Yang terakhir atau yang kelima yakni bersifat horizontal. Kemudian perbedaan diakronik dan sinkronik dapat terlihat ketika akan mengamati suatu fenomena revolusi, misalnya revolusi di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 melalui pendekatan diakronik, revolusi tersebut akan dikaji secara kronologis. Pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul diantaranya kapan dan bagaimana revolusi itu terjadi, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya revolusi tersebut, bagaimana kondisi masyarakat sebelum revolusi terjadi, dan bagaimana perkembangan selanjutnya. Berbeda halnya ketika menggunakan pendekatan sinkronik. Revolusi di Indonesia bisa saja dikaji dengan cara membandingkan dengan revolusi di wilayah lain. Misalnya revolusi Amerika tahun 1776, revolusi Prancis tahun 1789, revolusi Rusia tahun 1917. Pendekatan sinkronik akan mengkaji persamaan-persamaan dari revolusi tersebut tanpa terlalu memperhatikan waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang contoh-contoh karya sastra dalam konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Konsep diakronik diantaranya yang pertama pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945
Yang kedua, pertempuran 5 hari Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang antara 1942 sampai 1945. Yang keempat, pengaruh depresi ekonomi di Indonesia pada 1930-an. Yang terakhir, perkembangan pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Kemudian, contoh karya sastra konsep berpikir sinkronik. Yang pertama, kehidupan sosial masyarakat di sekitar Sungai Begawan Solo. Yang kedua, pengaruh nasionalisme bagi kehidupan masyarakat Nunukan. Yang ketiga, pengaruh reformasi bagi kehidupan bangsa di Indonesia. Yang keempat, kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak. Yang kelima, pengaruh kebijakan desentralisasi bagi masyarakat Kalimantan Utara. Jadi dari sini saja kita sudah mampu membedakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Kalau diakronik, karya sejarahnya biasanya ada tahunnya, sangat jelas pada konsep waktu. Sedangkan kalau sinkronik hanya berfokus pada peristiwanya atau wilayahnya dan ruangnya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan membahasnya dalam contoh soal. Di sini ada beberapa soal yang akan saya berikan, baik itu soal USBN maupun soal UNBK yang berkaitan dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Contoh soal yang pertama, perhatikan topik penulisan sejarah berikut. Yang pertama, keterlibatan masyarakat Jawa Tengah dalam perang di Ponorogo. Yang kedua, kehidupan nelayan garam di Madura. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Yang keempat, pertempuran 5 hari Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Topik penelitian sejarah yang bersifat diakronik ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Nah, jadi konsep berpikir diakronik tadi secara spesifik biasanya dalam karya sejarah itu ada penulisan tahunnya. Jadi jawabannya yaitu E 3 dan 4, yaitu pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Selanjutnya pertempuran 5 hari Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Baik, contoh soal selanjutnya, bacalah informasi berikut dengan seksama. Teori dan konsep ilmu sosial dapat dijadikan sebagai pisau analisis sejarawan dalam menganalisis peristiwa sejarah. Hal tersebut dapat membuat sejarawan menganalisis peristiwa sejarah secara mendalam. Hal tersebut merupakan konsep sejarah yaitu A. Kronik, B. Sinkronik, C. Diakronik, D. Monokronik, dan E. Anakronisme. Di sini kata kuncinya adalah ilmu sosial yang digunakan untuk penelitian sejarah sehingga berhasil menganalisis peristiwa sejarah secara mendalam. Jadi jawaban yang benar adalah sinkronik, yakni B. Contoh soal berikutnya, perhatikan tema-tema penelitian sejarah berikut. 1. Kehidupan masyarakat Jawa pada masa kolonial Belanda. 2. Perkembangan politik Indonesia pada masa reformasi. 3. Kehidupan sosial masyarakat sekitar Bantar Gebang. 4. Pengaruh perkembangan teknologi bagi perkembangan transportasi Indonesia. Tema penelitian yang bersifat diakronik ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Nah, di sini tidak ada tanggal dan tahun secara spesifik, tapi di sini ada pembabakan masanya, yakni di nomor 1 masa kolonial Belanda, yang kedua masa reformasi. Jadi jawaban yang benar 1 dan 2, yakni A. Nah, itulah contoh-contoh karya sastra pada konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, kemudian yang selanjutnya pembahasan kita yakni hubungan diakronik dan sinkronik.
Menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, bahwa sejarah itu pada dasarnya adalah ilmu diakronis yang memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Namun ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya, maka sejarah menjadi ilmu yang sinkronis. Artinya selain memanjang dalam waktu, sejarah juga melebar dalam ruang. Jadi dengan sumbangan ilmu sosial lainnya, sejarah ilmu diakronis dan sinkronis, maka lengkaplah sejarah. Nah baik, itulah pembahasan di bab 2 tentang sejarah sebagai ilmu. Adapun judul materi pembelajaran kita terkait dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.